kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam perfungsian firman Tuhan yang singkat, baik, mari kita masuk dalam doa. Saya akan membawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami sekali lagi untuk kami bersama-sama menikmati firman-Mu pada waktu yang singkat ini. Oleh itu Bapa, mari Engkau pakai seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Begitu juga hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, Engkau pakai waktu yang ada, biarlah hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Baik, siapa yang membawa firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita sama-sama melihat di dalam 2 Tawarik 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ayat ini agak panjang, tapi saya akan membaca satu demi satu hingga ayat yang terakhir. Baik, siapa yang sudah mendapat, mari kita sama-sama melihat daripada bahagian firman Tuhan ini yang terdapat dalam 2 Tawarik 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, yang berbunyi demikian. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Ayat yang kedua. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat yang ketiga. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ayat yang keempat. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat yang kelima. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar dan penggiriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat yang keenam. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ayat yang ke-8. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga yang mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-9. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Ayat yang ke-10. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Ayat yang ke-11. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-12. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang kedakinan dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya.
Mengubah kebiasaan adalah tema perkongsian kita pada pagi hari ini. Mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu bukan hal yang senang untuk kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita berpakaian, apa yang menjadi kebiasaan kita? Mungkin kita menggunakan tangan kanan untuk masuk di dalam, untuk mengenakan baju, ataupun tangan kiri yang kita dahulukan untuk kita mengenakan baju. Bagaimana ketika kita berbelok tubuh? Mungkin tangan kanan yang kita masukkan di dalam dahulu, ataupun tangan kiri yang kita masukkan di dalam dahulu. Itu adalah sebahagian daripada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada tahun yang lalu? Tahun 2020 yang baru kita lepasi. Mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah sebati di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Mungkin itu sudah menjadi budaya kita. Apakah kita boleh mengubah segala kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kehidupan kita pada diri kita? Untuk kita mengubah satu kebiasaan, itu adalah satu hal yang sangat sukar, dan itu memerlukan satu kekuatan fisikal, disiplin diri. Sebab untuk kita mengubah satu kebiasaan yang lama kepada satu kehidupan yang baru, perubahan yang baru, itu akan memerlukan satu proses yang sangat panjang, bahkan sangat rumit untuk kita lakukan. Ketika Raja Salomo diangkat menjadi raja, boleh saja untuk Raja Salomo untuk meneruskan budaya pemerintahan raja-raja sebelumnya, dan untuk kita berubah daripada kebiasaan satu-satu pemerintahan, itu adalah amat sukar. Karena kadang-kadang kita sudah biasa dengan cara pemerintahan, cara budaya, dan gaya hidup yang telah diberikan kepada kita. Tetapi Raja Salomo ketika ia diberi waktu untuk menjadi raja ataupun menjadi pemimpin pada ketika itu, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Beliau mengambil satu langkah drastik, di mana beliau mengambil keputusan untuk tidak meneruskan budaya pemerintahan raja-raja sebelumnya. Kalau kita menyelidiki ayat firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, ketika Ratu Sheba datang untuk berkunjung di istana Raja Salomo, di mana sebelum ketibaan ataupun kunjungan Ratu Sheba ini, Ratu Sheba sudah mendengar banyak hal tentang kebaikan ataupun tentang keajaiban yang dilakukan oleh Raja Salomo di dalam sistem pemerintahan yang dilakukannya.
Nah, ketika Ratu Sheba tiba di istana, Ratu Sheba agak terkejut melihat beberapa perubahan besar telah berlaku di dalam pemerintahan Raja Salomo. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan tadi, apa perubahan-perubahan yang dilihat oleh Ratu Sheba? Yang pertama, yaitu cara berpakaian pegawai-pegawai pemerintah Raja Salomo. Dan yang kedua ialah cara mereka duduk. Yang ketiga, cara pegawai-pegawai Raja Salomo ini melayani tetamu-tetamu yang ada pada ketika itu. Dan yang keempat, cara mereka mempersembahkan persembahan bakaran. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana Raja Salomo itu sudah mengambil satu keputusan yang sangat drastik, bahkan satu perubahan yang sangat luar biasa, sehingga perubahan yang dilakukan itu dapat dirasai oleh pemerintahan ataupun Ratu Sheba pada ketika itu. Dan Ratu Sheba ingin datang ke tempat dan ingin berkunjung ke tempat Raja Salomo untuk melihat hal itu secara pribadi. Jadi di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin dan kehendaki daripada kita ialah kita harus melakukan perubahan di atas kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah sebakti di dalam kehidupan kita selama ini. Mungkin banyak di kalangan kita yang sudah membuat satu tekad, satu azam baru, ya, satu azam baru, bukan azan, ya. Azan dan azam itu adalah satu pengertian yang berbeda. Jadi maka dengan itu saya rasa kita tidak akan terlambat, ya, di awal tahun ini. Marilah kita mengambil waktu dan kesempatan untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi sejarah kehidupan kita di tahun 2020 yang baru saja kita lewati. Apakah perubahan-perubahan buruk ataupun perubahan-perubahan lama yang ingin kita lakukan? Mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang masih lagi bersarang di dalam kehidupan kita, masih kuku di dalam kehidupan kita. Bahkan itu adalah sesuatu yang amat sukar untuk kita melakukan perubahan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, perubahan besar akan terjadi. Mari kita membuat satu tekad. Mari kita mengambil satu pendirian seperti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Jangan kita merasa begitu selesa, jangan kita merasa begitu senang dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendatangkan satu keuntungan bagi iman percaya kita. Saya tahu kita semua rindu untuk melihat satu perubahan baru
di dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk melihat Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. Walaupun untuk kita berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama kita bukanlah mudah untuk kita lakukan. Tapi yakinlah dan percayalah, buka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mungkin bahkan ramai di kalangan kita, bahkan orang-orang di luar sana mengatakan bahwa mana mungkin untuk kita melakukan perubahan di saat kita berada di dalam keadaan seperti sekarang. Keadaan kita pun sudah berubah, bahkan sudah diubah. Sekarang kita masuk dalam fase PKP kedua. Selain daripada kakangan daripada PKP, kita juga terpaksa menempuh apa yang dikatakan sebagai darurat. Jadi apakah dengan iklim pemerintahan yang sebegini, maka kita mengatakan bahwa kita tidak ada punya harapan lagi, kita tidak punya waktu lagi untuk mengubah kehidupan kita. Rencana manusia bukan sama dengan rencana Tuhan. Bagi orang yang hidup di dalam iman percaya, bagi orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, Tuhan punya rencana yang sungguh luar biasa bagi kita. Banyak hal-hal yang belum terungkap, yang kita tidak tahu. Secara manusia mungkin kita berpikir bahwa segala-galanya sudah berakhir dan kita tidak ada punya harapan lagi. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Asal saja kita percaya, Tuhan pasti melakukan perkara yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari pada pagi hari ini kita mengambil satu keputusan. Satu keputusan yang agak berat bagi kita. Mengapa saya mengatakan begitu? Secara manusia memang kita agak selesa, ya, kita agak sesuai di dalam kehidupan lama kita. Untuk kita mengubah kehidupan kita kepada satu kehidupan yang baru, seperti yang saya perkatakan dari awal tadi, sudah tentu ianya memerlukan satu proses yang sangat panjang, bahkan sangat rumit. Dan untuk kita menjayakan perubahan baru itu, kita perlu bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kita undang Roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita mengandalkan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Jika itu yang kita lakukan, niscaya perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, firman Tuhan yang kita pendengarkan hanya sampai di sini. Untuk mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sebentar tadi,
kita tutup dengan doa dan saya akan membawa kita dalam doa sekali lagi. Terima kasih Bapa di atas waktu yang singkat di mana kami sama-sama mendengar sebagian daripada firman-Mu, di mana firman-Mu telah mengajar kami melalui kehidupan Raja Salomo, di mana kami perlu melakukan satu perubahan baru dalam kehidupan kami. Segala kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan lama yang masih berakar di dalam kehidupan kami mohon pada kuasa Roh Kudus-Mu, agar Engkau dapat membebaskan kami Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan lama ini, agar kami dapat berubah menjadi manusia baru. Dan kami mohon Tuhan agar kuasa bahkan belas kasihan-Mu terus berlaku dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan, yang sakit Tuhan, kesembuhkan, yang ada di dalam persoalan kehidupan, di dalam masalah, Tuhan Engkau bebaskan mereka. Tuhan pelihara persekutuan kami Tuhan, lewat persekutuan kami di gereja kami OCC, agar dengan itu Tuhan dapat mendapat dipermuliakan. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi pengantara kami dari dahulu, kini, dan sampai kami